Mau ketemu kawan lama ini. Buyung udah 7 tahun di luar negeri. Kayak apa sekarang? Semoga saja nanti dapat sapu buat lebaran. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Husin. Ya. Jadi gini, Mas Husin. Ya ini pertama silaturahmi lah. Udah lama nggak ketemu kan. Iya. Nah yang kedua saya pinjem motornya. Waduh, lah penak emen uripmu. Ini motor mau tak bawa kok. Wong ini lagi nunggu kering juga. Liatin lu tuh jalannya kayak gitu. Ini tak lap-lap tak saya ini mau ketemu sama sahabat lama. Ini kalau dibawa saya nanti pakai apa? Wah Pak Husin, bentar aja. Mau tak bawa ke MM beli toples. Kan bentar lagi lebaran toh. Tuh Pak Husin, liatin istri saya. Jedadut banget mukanya kayak toples. Tuh mukanya. Tetep nggak bisa toh Pen. Ini tuh mau penting, mau tak pakai dewe. Kasihanilah Mas Husin. Mas Husin kan yang punya motor. Bentar aja loh mas, orang nggak lama kok. Aduh, piye toh yo. Saya itu bingung loh. Saya tuh mau penting dewe ya. Kalian itu jangan nyerandu toh. Kali ini aja Mas Husin. Mas, daripada nanti saya cerai loh Mas. Aduh, aku jadi tersentuh loh Pen. Emang sudah disentuh loh Mas Husin. Ya udah, kalau mau dibawa tapi jangan lama-lama lo ya. Tolong. Iya Mas Husin, janji nggak akan lama. Ya, pokoknya cepet-cepetan lo. Dapat langsung pulang lo. Iya loh. Ayo dek, boleh? Emang boleh? Boleh. Jangan sampai kotor-kotor lewat jalan yang bener, jalan yang lurus. Makasih loh Mas Husin. Iya, itu lihat belkok pelan-pelan. Gengkol aja itu akhirnya udah tekor kok. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti kita jalan-jalan dulu dek. Aku mau ada motor. Bah, Apa sih? Apa? lagi ngapain sih dalam sih? Ya lagi siap-siap tuh. Mau ketemu sama Buyung. Oh, mau kencan kamu? Ya iyalah, namanya dia baru pulang dari luar negeri. Aku harus shopping lah minimal. Jangan lupa THR-nya buat aku. Enak aja main selanang-selonong nggak kasih upeti. Itu tuh udah pasti udah disiapin sama Mas Buyung. Tenang aja, Mas Buyung tuh orangnya pengertian kok. Cuma kan manusia kan al-insanu makhluk khotob, tepatnya lupa dan salah. Makanya saya ingatkan sama kamu. Tenang aja, udah toh pasti ada jatah buat kamu loh kak. Lagian minta THR apa sih? Duit yang banyak lah. Itu udah urusan kecil itu kalau buat Buyung. Buyung itu pulang dari luar negeri, udah 7 tahun dia di luar negeri, duitnya udah pasti banyak. Awas, nanti kalau kamu cuma ngomong kosong ya. Iya. Ya Allah, mudah-mudahan Deita seneng dan bangga atas hadiahku. Selama ini saya kerja di luar negeri, saya nabung untuk membeli mobil ini. Saya akan kasihkan sama kekasihku Deita.
Ya Allah, pendul kemana sini? Dancuk bener kok. Katanya setengah jam ini dah. Ya Allah, lewat ini. Udah janjian sama Mas Buyung lagi. Masa kesana harus pakai sepeda kayak gini, udah pakai sepatu. Stres namanya ini. Kampret kamu, udah lawas kamu. Malah nggak aktif lagi. Piye lah ini. Udahlah, mending langsung ke tempat Mas Buyung aja lah. Payah. Kampret, monyet. Awas itu. Monyet. Mas juga akan segera melamar kamu. Mudah-mudahan kamu bahagia hidup bersama Mas. Loh, maaf Sin, ya, Mas Buyung. dari mana aja kok baru datang sih? Ini maksudnya kenapa kok os-osan ini? Ya Allah, ini namanya musibah. Buat saya musibah ini. Sudah kenapa? Lah ini saya bawa sepeda loh. Motor saya udah tak cuci, tak lap-lap. Mau ketemu sama sampean loh Mas Buyung. Malah nanti yang jauh tadi. Motor saya dipinjem Mas Buyung. Loh, kenapa dipinjamkan? Kan mau dipakai Mas Husin sendiri. Iya, namanya juga saya biarpun konyol kan baik hati toh. Namanya tetanggamu ada penting, katanya mau beli toples buat lebarannya tak pinjemin. Janjinya kan nggak lama, cuma berapa menit gitu. Ternyata mah lama. Malah lama, ya inilah. Udah. Gak usah dipedulikan lagi. Yuk, sekarang kita duduk situ, ngobrol-ngobrol yuk, Mas. Ini santai dulu lah. Aduh. Ini mobil yang saya ceritakan kemarin sama Mas Husin. Rencananya mau saya kasih sama pacar saya, Mas. Rencananya Mas Husin, saya juga ingin melanjutkan hubungan saya yang lebih serius lagi. Saya ingin memberikan hadiah ini sekaligus melamar pacar saya, Mas. Oh, maksud Mas Buyung mau ngasih kejutan itu. Betul, saya mau ngasih kejutan. Inilah Mas, selama ini hasil jerih payah saya kerja di luar negeri. Saya tabung, saya kumpulkan sedikit demi sedikit untuk beli kendaraan. Dan alhamdulillah saya sudah mempunyai rumah sendiri, Mas, untuk masa depan saya dan Deita, Mas. Wah, kalau seperti itu ya beruntung banget ceweknya nanti Mas. Enak temen kayak gitu. Kalau saya nggak kayak gitu loh model saya Mas. Zaman sekarang itu ya, yang namanya cewek, siapapun orangnya, kalau tahu cowoknya itu ada mobil, ada apa-apa, apapun kejutannya, ya pasti mau lah. Sampai mencret pasti mau. Loh, ini maksud Mas Husin gimana sih? Saya nggak ngerti, Mas. Terus terang aja, Mas. Maksud saya gini loh Mas Buyung. Kalau saya pribadi ya, biarpun saya kelihatan konyol, tapi saya punya akal sehat Mas. Gimana? Jadi begini, kalau misalnya Mas Buyung pengen tahu kepribadian ceweknya Mas Buyung itu, enggak serta-merta bawa kayak gini toh. Kalau memang dia itu benar-benar hatinya untuk Mas Buyung, pasti mau terima apa adanya kan? Ya, tapi Gimana? saya yakin, Mas. Kita itu orangnya tulus, baiklah, Mas. Lah justru itu, kalau pengen tahu tulus atau baik itu ya nggak langsung bawa kayak gini toh. Mendingan Mas Buyung ikut saran saya aja. Ya ini sih setengahnya kayak drama-drama Korea, tapi nggak apa-apa. Ini demi masa depan Mas Buyung. Ya terus terang ya Mas Buyung, saya ngomong kayak gini tuh karena kita berteman sudah dari kecil Mas. Saya tahu benar Mas Buyung orangnya jujur, orang yang baik. Kalau dapat orang yang sesuai itu saya juga seneng. Dan nanti kalau cuma dimanfaatin harta benda Mas Buyung, terus gimana? Ya sama juga bohong toh. Nah, terus ini rencana Mas Husin apa ini? Terus pokoknya nanti sampean kesananya nggak usah bawa mobil, nggak usah ngomongin itu dulu. Pakai apalah,
dibalut apa, nanti tinggal itu aja. Enak, sekarang gini aja. Kalau di dalam mobil ada apa wadah lah misalnya ya, pura-pura kasih THR itu, nanti di kontaknya masukin dalam, sampean pakai sepeda aku aja nggak apa-apa. Saya tungguin di sini mobilnya. Ini apa nggak berlebihan mas kayak gitu mas? Nggak apa-apa. Daripada Mas Boy misal di kemudian hari, mending sekarang aja coba seperti apa kepribadian dia itu. Mas Boy bawa sepeda, bawa apa yang ada itu, kontak masukin di dalamnya, nanti dibawa ke sana. Nah, di situ nanti kelihatan mas. Yakin sama saya nggak bohong kayak gitu. Oh, benar juga ya yang dikatakan Mas Husin. Kalau memang Deita itu tulus, serius sama saya mau datang jalan kaki maupun naik sepeda, pasti nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah tuh. Namanya orang seneng kok. Tapi saya yakin, walaupun saya datang ke sana pakai sepeda, cuma membawa oleh-oleh biasa, pasti saya akan diterima dengan hangat kok. Oke, kalau gitu kita buktikan ya, kita buktikan. Ya mas, terima kasih mas ya atas sarannya ya. Udah, sekarang saya mau langsung ke rumahnya Deita, ya. Kita tunggu di sini ya. Ya masih tunggu sini ya. Siap. Oke. Nanti kalau biar nggak kesana nanti, ya ada duit di dalam nggak? Ada, kalau masalah uang nggak usah khawatir. Masih mau beli apa? Ya beli takjil lah. Iya, nanti saya sudah pikirkan itu ya. Ya. Ambil dulu ini. Nih, buat beli takjil nih. Dengar dulu mas ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, Apa itu mas? ini Mas bawa oleh-oleh dari luar negeri. Ini sehat semua mas kabarnya? Dek? Ya, kayak gini lah sehat. Alhamdulillah. Oh iya, kabarnya gimana kamu di sana? Alhamdulillah mas, kabar saya sehat. Ini kabar Mas Eko sendiri sehat kan sama Deita? Wah, aku sama itu sehat selalu. Cuma orang kesini bawa sepeda, itu gimana ceritanya itu? Iya mas, saya kangen sama sepedanya Bapak. Jadi nggak apa-apa kan kalau saya kesini itu pakai sepeda kan? Ya biasanya sih gini, Mas. Kalau orang habis kerja dari luar negeri datang ke tempat cewek, setidaknya tuh dia tuh bawa mobil, bukan sepeda. Ya, yang terpenting mas, niat dan tujuan saya datang ke rumah ini itu niatnya baik mas. Ingin silaturahmi dan ya ingin memberikan kejutan sama Deita. Oh, THR ini. Iya, mas THR untuk Mas Eko sama Deita. Suka mas? Kejutan THR apa nih? Kayak THR tempat nasi heng. Mas, Lagian kamu siung. Oleh-oleh dari luar negeri jajanan kayak gitu. Kayak jajanan warung tetanggaku tau nggak? Dek, kamu kenapa sih? Sekarang sikapmu berubah setelah kita ketemu secara langsung. Kamu itu sama sekali tidak menghargai pemberian orang. Sekecil apapun,
pemberian orang lain, cobalah kamu hargai. Kalau memang kamu tidak suka, tidak usah ngomong seperti itu. Lagian siapa yang mau menghargai jajanan kayak gini? Ini mah aku beli 10 toples juga bisa, tau nggak sih? Kamu berubah sekarang ya? Berubah-berubah. Enggak seperti dulu. Bukannya kamu aku yang berubah, tapi kamu yang kebangetan. Kamu tenang dulu, tidak usah marah-marah dulu. Kamu nanti akan tahu apa isi dalam toples ini. Dari tadi didengar, dilihat isinya apa? Isinya full. Astagfirullahaladzim. Aneh kamu. Ini apa-apaan ini, Mas? Hah? Ya Masa apa dibatin seperti ini, Mas? Apa tuh kamu? Ngapa-apaan, ha? Keterlaluan kamu, Mas Eko. Kamu itu melecehkan saya, kamu ya? Adikku secantik ini kamu kasih apa namanya, ha? Hah? Astor nggak jelas. Astor. Waras gak kamu jadi orang? Kamu tuh niat ngeprank apa gimana sih? Lagian kosong. Hah? Kak, Apa? Dilihat ini apa kan dalam isi toples itu, dilihat. kontak mobil. Mobil. Otak mobil expander. Ini maksudnya aku dikasih mobil. Yo. Apa kamu nggak ngerti? Jaket kamu kok nggak dilepas? Iya. Pas. Tadi kita cuma ngetes Mas Buyung aja ya kak. Kamu kenapa sih, Om? Mas Eko bilang apa? Kamu kenapa? Apa Mas Eko nggak sadar apa yang sudah Mas Eko lakukan terhadap saya itu sangat menyakitkan hati saya, Mas. Mas Eko sama Deita sepakat menghina saya, kerjasama menghina saya, merendahkan harga diri saya. Sini, bawa sini. Bukannya kayak gitu. Kita tadi cuma bercanda aja ya. Bercanda. Itu yang perlu kamu perhatikan dan kamu pelajari. Itu namanya fitur adaptasi di daerah. Iya. Memang logat kita seperti ini Mas Buyung. Mas Buyung belum tahu kan seluk-beluk keluarga kita. Ya kayak gini, emang kayak gini ya kak. Iya. Padahal kita tuh ya sayang, cuma bercandanya kita tuh emang kadang-kadang berlebihan ya. Coba saya mau tanya sama kalian. Kalau memang toples ini tadi isinya full beneran, mungkin saya lebih dihina lagi, diinjak-injak harga diri saya. Karena kalian tahu isi dalam toplesnya adalah kontak mobil. Sayang-sayang tai apa? Saya jadi tahu tabiat keluarga kalian seperti ini ternyata. Semuanya ada berkah dan hikmahnya. Selain itu tak perlu kalian tahu tak? Saya berniat ingin melamar kamu sekalian tak? Sekalian memberikan hadiah ini. Tapi semuanya sia-sia. Semuanya hancur atas kesombongan kalian. Ya. Ingat, janganlah kalian melihat sesuatu dari luarnya saja, tetapi hargailah pemberian dari orang lain walaupun itu kecil. Kecewa saya sama kamu tak? Mulai hari ini ya kita putus. Mas, Kita tidak ada hubungan lagi. jangan kayak gitu. Kan ini udah tak jelasin toh maksudku. Iya. Apanya perlu Harus dijelasin? sabar, ini bulan puasa. Saya sudah tahu dengan mata kepala saya sendiri. Ya. Kalian tidak menghargai orang lain. Yang kalian hargai orang yang berpangkat, orang yang berduit. Itu yang ada di pikiran kalian. Saya sekarang tahu. Sekarang pergi. Ya. Biadab kalian semua. Yung, Mas Buyung, Apa? tunggu dulu, tunggu. Apa tunggu apa? Ini tadi. Kamu sudah sangat keterlaluan. Kecewa aku sama kalian.